Ya, Koyo, selamat datang di Emawa Podcast. Tentunya podcast ini bakalan jadi rumah dan juga tempat cerita yang seru buat tong semua. Tepuk tangan dulu. Aduh, macamnya kalau ada kamera begini kita semua jadi tegang. Iya, hari ini podcast Emawa tentunya sudah kedatangan tamu-tamu spesial. Dalang di balik layar Festival Kreasi Budaya Pelajar Papua Tengah tahun 2026. Dan hari ini kita akan cerita bersama dan mengulik gimana sih festival budaya yang kedua ini dijalankan. Dan juga ini ada dua bidang dari Dinas Pendidikan antara bidang kebudayaan dan juga prestasi akademik. Mempertemukan para pelajar se-Papua Tengah. Tepuk tangan dulu. Ya, mari kita simak pembicaraan inspiratif di sore hari ini. Tentunya narasumber kita hari ini ada Ibu Nurhaidah selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah. Kemudian yang berikut ada Bapak Denny Tanoye selaku Ketua Panitia Festival Budaya dan Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, dan juga ada Bapak Freddy M. Edowai selaku Kabid Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas. Selamat sore Bapak dan Ibu. Iya, semua sehat ya di sore hari ini. Iya, ada langsung saja kita akan tanya-tanya nih. Ibu, sebenarnya dari Dinas Pendidikan sendiri, apa yang mau ditonjolkan untuk mengadakan festival budaya yang kita tahu bahwa ini adalah festival budaya para pelajar di Papua Tengah yang kedua tahun ini? Ya, terima kasih. Mungkin saya sapa dulu ya Iya. Bapak Ibu, selamat sore para tamu undangan yang berkenan hadir pada saat sore hari ini dan semua masyarakat. Jadi saya mau menyampaikan apa yang tadi menjadi pertanyaan, mengapa festival budaya ini diadakan. Jadi budaya itu kan warisan dan setiap daerah itu memiliki keunikan yang khas dan itu tidak ada di tempat lain. Dan Papua Tengah juga memiliki warisan budaya yang perlu kita jaga. Dan untuk menjaga ini kita perlu mewariskan kepada generasi penerus. Mereka yang akan menjaga, mewariskan nilai-nilai budaya yang ada di daerah mereka masing-masing. Ke depan bahwa budaya di Papua Tengah juga perlu kita tampilkan dan bisa diperkenalkan sampai ke Indonesia, ke seluruh Indonesia. Dan bukan tidak mungkin sampai ke luar negeri, itu cita-cita kita ya. Jadi ajang ini memberi ruang kepada setiap siswa, siswi dari 8 kabupaten yang memiliki budaya keunikan yang berbeda untuk bisa menampilkan dalam festival ini. Jadi kita memberikan ruang kepada mereka, wadah untuk anak-anak kita menunjukkan prestasi mereka untuk memperkenalkan budaya dari daerah mereka masing-masing. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Sangat inspiratif tentunya. Tapi Ibu kenapa sih Ibu berpikir bahwa ini kan sudah festival budaya berarti menunjukkan kebudayaan yang ada di Papua Tengah. Tapi juga tentunya katanya ada lomba cerdas cermat. Coba mungkin Ibu dan kedua bapak-bapak panitia yang sudah mengatur acara sedemikian rupa supaya kayak ada kesan budaya tapi juga kesan dari akademiknya. Mungkin seperti begitu. Anak-anak kan itu kan punya bakat prestasi itu di bidang masing-masing. Ada yang menonjol di bidang akademik, ada yang di seni, ada yang di olahraga. Jadi ajang ini anak-anak yang berbakat di bidang seni, mereka kita berikan wadah ruang lewat festival budaya. Dan di prestasi akademik kita beri ruang untuk bagaimana hasil kerja keras mereka bisa tampilkan lewat lomba cerdas cermat. Jadi memang di samping itu juga kita mau mengajarkan anak-anak bahwa semua itu kita satu. Jadi saling mendukung, ada kebersamaan dan ada persatuan. Jadi semua anak walaupun dia prestasinya di bidang masing-masing, tapi ajang ini mempersatukan kita semua 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kita mau juga menyampaikan bahwa kebersamaan itu indah. Di bidang masing-masing anak-anak bisa berprestasi dan dalam wadah ini mereka saling memperkenalkan kebudayaan mereka masing-masing, menampilkan prestasi terbaik mereka
Dan juga kita mau sampaikan bahwa Papua Tengah itu rumah kita bersama. Tidak ada gunung, tidak ada pantai. Kita semua satu. Betul. Tepuk tangan dulu. Iya. Lalu mungkin dari Bapak Denny Tenawe sendiri melihat bagaimana adik-adik ini melakukan korelasi antara budaya dari masing-masing kabupaten lalu ditampilkan di festival budaya ini. Mungkin Bapak lihatnya seperti apa? Baik, baik, terima kasih. Kami sebagai panitia pelaksana festival ini melihat bahwa setiap anak-anak yang hadir di tempat ini, mereka menunjukkan kompetensi pribadi mereka dalam hal ini kreasi budaya. Nah, dan ini kami melihat dalam diri adik-adik ini punya kemampuan dan potensi untuk menghidupkan kreasi dan budaya itu. Berarti kalau kita lihat berarti semangat dari adik-adik ini juga sangat luar biasa ya, membawa pameran-pameran yang mereka sudah bawa dari masing-masing kabupaten tentunya. Terus ada tarian juga, ada baju-baju adat. Kalau yang Bapak lihat sendiri mungkin adik-adik nih semangat atau tidak ikut festival budaya nih? Kami sebagai panitia dari awal kami ragu karena situasi hari ini ada dipengaruhi dengan perkembangan modern. Tetapi setelah kami pembukaan melihat setiap stantang, wah, keaslian. Dalam hal ini koteka, noken, mereka tampilkan. Dan ini membuat saya memberikan semangat baru untuk pribadi kami sebagai panitia. Jadi saya melihat setiap ada ini punya bakat sudah ada. Tinggal kami orang tua dalam hal ini pemerintah memberikan sport supaya budaya kita ini tidak hilang atau hanya menunjukkan pada saat kegiatan ini tapi itu menghidupkan menjadi budaya merupakan pemberian Tuhan begitu. Luar biasa. Tepuk tangan juga buat adik-adik peserta festival budaya dari 8 kabupaten. Luar biasa, ini adalah generasi muda penerus bangsa dari Papua Tengah. Kalau dari Pak Freddy sendiri, dalam bidang cerdas cermat tentunya kita tahu bahwa situasi di Papua Tengah ini dari 8 kabupaten, mungkin kita bisa lihat bahwa pendidikan-pendidikan di ini nih belum merata ya Ibu. Dari Bapak sendiri selaku ketua bidang cerdas cermat, mungkin Bapak bisa jelaskan dan ceritakan sedikit bagaimana lomba cerdas cermat kemarin dilakukan, lalu bagaimana antusiasme dari adik-adik peserta sendiri. Baik, selamat sore untuk semua. Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan lomba cerdas cermat yang telah kami selenggarakan dalam 2 hari. Bahwasannya lomba cerdas cermat merupakan tahun ini adalah tahun yang pertama yang kami lakukan di tingkat Provinsi Papua Tengah dan yang terlibat adalah 7 kabupaten kecuali Puncak. Kami sudah berupaya untuk mendorong namun karena satu dan lain hal di kabupaten belum siap sehingga mereka belum terlibat. Kami berharap untuk tahun mendatang mereka juga bisa terlibat. Tujuan dari pelaksanaan LCC ini sebenarnya kami mau melihat mengukur kemampuan IQ anak-anak ini untuk bagaimana di dalam pada saat dilaksanakan perlombaan ini mereka harus menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang waktunya sangat terbatas. Jadi tentunya dengan waktu yang sangat terbatas akan memicu otak mereka untuk berpikir lebih cepat lagi supaya anak-anak dan mereka harus menjawab soal dengan benar. Lalu di lain sisi juga kami juga mau berupaya supaya anak-anak ini bisa berani tampil. Jadi tidak hanya mereka yang di kota ini yang kita tampilkan, tetapi mereka yang ada di kabupaten yang lain
ya termasuk 6 kabupaten yang ada di pegunungan ini, mereka juga bisa berani bahwasannya bukan hanya sebenarnya bukan hanya LCC lomba ini, tapi makna yang tersembunyi di dalam itu bahwasannya bahwa mereka berani tampil, lalu mereka dengan berani mereka punya masa depan. Tidak hanya di tahapan itu, tetapi mereka dengan adanya kegiatan ini mereka bisa introspeksi diri. Dengan kegiatan ini mereka bisa melihat bahwa mereka dalam diri mereka itu ada potensi besar yang Tuhan siapkan bagi mereka untuk masa depan mereka. Demikian, Bu. Iya, luar biasa. Berarti besar harapan pemerintah Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan untuk meratakan pendidikan di Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya di pesisir saja, tidak hanya di Nambire saja, tidak hanya di Timika saja, tapi juga daerah-daerah pegunungan yang lainnya. Mungkin begitu Bapak. Iya. Mungkin Bapak dan Ibu sendiri bisa ceritakan nih dari sudut pandang masing-masing bagaimana keseruan dari awal pembukaan acara sampai hari ini puncak dari acara Festival Budaya Kreasi. Mungkin dari Ibu Kadis dulu. Anak-anak saya lihat sangat antusias ya dan bersemangat. Jadi ada peningkatan dari tahun lalu, tahun ini ada peningkatan. Jadi anak-anak lebih bebas untuk berekspresi dan lebih berani untuk menampilkan budaya mereka. Karena arus teknologi informasi yang begitu gencar, jadi ini membuat kita merasa bahwa yang dari luar lebih baik. Tapi dengan melihat mereka tampil dan saya yakin sekali mereka berani menunjukkan jati diri lewat budaya mereka dan mereka tidak malu. Dan ini merupakan suatu kebanggaan buat kami juga bahwa antusias anak-anak ini memberi harapan bahwa Papua Tengah ke depan akan lebih baik lagi dari semua sisi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya mungkin dari Bapak sendiri. Kami melihat dari awal sampai sekarang semangat motivasi daripada peserta itu kami melihat sangat baik. Karena apa? Sebelum acara ini dimulai mereka duluan sudah ada. Saya lambat. Saya sebagai ketua panitia 5 menit lambat. Sedangkan mereka sudah ada di setiap stand-stand mereka. Itu. Lalu yang kedua itu setelah kami melihat sebagai panitia setiap kesiapan mereka itu ada kolaborasi yang kami temukan. Tentunya yang pertama adalah kami melihat keaslian daripada budaya. Yaitu ada berapa kabupaten yang tampilkan busana. Yaitu koteka, kalau bahasa kami adalah moge, yang perempuan. Itu mereka. Lalu moge itu mereka adopsi dengan cara kreatif mereka. Dan itu sesuatu yang kami baru temukan di sini. Dan ini memberikan kami sebagai pemerintah satu masukan supaya kami bisa kembangkan hal ini supaya bukan hanya pada saat kegiatan ini tapi hal-hal ini bisa mengembangkan bukan di sini tapi di kabupaten masing-masing. Karena ini merupakan karya seni pribadi mereka. Terima kasih. Tentunya dari kami semangat dan antusiasme daripada siswa pada saat mengikuti kegiatan lomba sangat tinggi. Ya mungkin dari pertama sebelum tampil saya pikir mereka agak grogi ya. Itu sebagai manusia saya pikir ini. Tapi di akhir-akhir saya lihat bahwa mereka berikan dukungan pada teman-teman yang lain. Apalagi di situ didampingi oleh pendamping-pendamping dari kabupaten yang benar-benar disiapkan dan mereka memberikan dukungan secara moral. Ini sangat luar biasa. Apalagi semua ini kan sudah ditunjang. Jadi melalui Ibu Kadis dan pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Gubernur sudah memfasilitasi semua yang disediakan ini gratis. Sehingga saya pikir dari sisi semuanya sudah terfasilitasi, lalu semangat anak-anak ini luar biasa. Dan mungkin yang menjadi catatan ke depan ya tadi yang satu kabupaten ini bagaimana kita berupaya untuk ke depan bisa sempurna. 8 kabupaten terlibat dan memang kalau ada anggaran kami
tetap akan memberikan masukan kepada Ibu Kadis untuk kalau bisa di pesertanya ditambah sehingga pengalaman daripada siswa ini bisa bertambah juga. Saya percaya sekali bahwa kesan ini akan ada di hati mereka saat mereka menjadi pemimpin di tanah ini. Mereka akan mengingat bahwa ada sesuatu yang pernah pemerintah buat bagi mereka. Apalagi ada hadiah-hadiah dan ini pesan positif yang bisa anak-anak peserta didik ini mereka bisa bawa ke kabupaten dan bisa menjadi kesaksian kepada teman-teman lain di kabupaten di mana mereka berada. Sehingga ke depan ada peserta lain yang benar-benar termotivasi lewat kegiatan ini. Betul. Ibu izin, mungkin ada yang kita mau lihat ini kan ke depannya. Mungkin dari festival budaya tahun ini mungkin juara-juara ini ada langkah nyata apa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sendiri? Ya, selain uang pembinaan dari provinsi, sebenarnya itu kan siswa-siswi yang tampil dalam festival budaya ini kan berada di kewenangan kabupaten. Jadi sebenarnya pembinaan lebih lanjut kami berharap respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten masing-masing bisa memberikan pendampingan lebih kepada anak-anak. Kami bisa untuk membawa peserta ke tingkat lebih lanjut, tetapi belajar dari pengalaman tahun lalu, tetap kita meminta dukungan kabupaten Ya, untuk betul. mendampingi sehingga ketika mereka tampil benar-benar memberikan yang terbaik versi diri anak-anak pada saat kita bawa mereka ke tingkat yang lebih lanjut. Jadi tergantung kesiapan kabupaten. Kalau kabupaten benar-benar memberikan pendampingan serius kepada anak-anak yang nanti menang, kami provinsi siap. Tapi kalau kabupaten tidak memberikan respon, kami juga tidak mau memaksakan diri. Baik, mungkin itu ya ada kerjasama pemerintah antara kabupaten dan juga provinsi. Iya, mungkin sedikit pesan dan kesan buat adik-adik dari Ibu Kadis dan juga bapak-bapak ketua panitia seperti apa? Pesan singkat buat adik-adik yang hari ini sudah mengikuti festival budaya dari awal sampai akhir acara. Ya, singkat saja untuk anak-anakku sekalian, budaya adalah warisan, adalah kekayaan intelektual yang perlu kita jaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saat ini, kapan? Kalau bukan di Papua Tengah, terus di mana? Kita adalah orangnya. Luar biasa. Kalau bukan Papua Tengah, baru di mana? Iya, mungkin dari Bapak Denny atau Pak Freddy. Kami mau pesan, ada kreasi-kreasi yang keaslian yang tunjukkan itu mempertahankan, tetapi ada kreasi tetapi tidak keaslian itu menjadi catatan, dan kesempatan itu kami memberikan catatan kepada pemerintah kabupaten, kota, dalam hal ini dinas dan dinas kebudayaan. Mohon perhatikan adik-adik, karena kami provinsi itu di provinsi, kami tidak punya siswa. Siswanya ada di kabupaten. Dan kami mohon kepada pemerintah kabupaten, mohon perhatikan sisi pembinaan, baik itu dana, bahkan pembinaan mental. Mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin Pesan saya sebagai salah satu penanggung jawab di LCC, bahwasannya untuk pendamping dari kegiatan yang kami telah ikuti kemarin, bahwasannya ada beberapa kelemahan-kelemahan daripada siswa yang perlu kita benahi. Itu mungkin menjadi catatan penting, tidak hanya bagi pendamping, tetapi kami pemerintah provinsi maupun kabupaten bersama akan melakukan kolaborasi. Dan ini catatan penting yang sudah kami dapatkan itu akan kami bahas di dalam rapat-rapat ke depan, supaya bagaimana dilakukan peningkatan terhadap pendidikan di Papua Tengah secara keseluruhan. Mungkin pesan untuk adik-adik kami untuk semangat terus tetap maju
bersama karena ini bukan artinya bahwa ini awal daripada segalanya. Buat adik-adik yang SMA ada tingkatan yang lebih lagi, bahwasannya besok adik-adik ini akan ke tingkat universitas, dan di mana adik-adik berada itu termasuk budaya tadi, budaya itu akan ditunjukkan di luar di mana adik-adik berada, sehingga ini terus perlu untuk kita pupuk bersama. Barangkali mungkin ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita di hari ini. Budaya adalah jati diri kita sebagai orang asli Papua. Dan prestasi adalah kebanggaan kita sebagai generasi muda. Terima kasih kepada Ibu Kadis, Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, dan juga kedua bapak-bapak yang luar biasa selaku ketua panitia dari Festival Budaya dan juga Lomba Cerdas Cermat. Dan teman-teman, perbincangan kita di sore hari ini sampai di sini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mulia, terima kasih. Koyo!